Dah, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, segala puji kepada Allah kita sampaikan karena pada malam hari ini atas izinnya lah kita dapat mengadakan pertemuan dan kajian di tempat ini, di mana ini adalah kegiatan rutin kita setiap Jumat malam. Dan pada malam ini kita akan masih melanjutkan pembahasan surat Al-Kahfi, di mana terakhir ya pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada ayat yang ke-29. Nah, mungkin ada baiknya kita tarik sedikit ya ke ayat 27 untuk menyegarkan ingatan kita ya tentang konteks yang dibicarakan oleh surat ini ya, tentang hal-hal yang masih berkaitan dengan pembahasan pada ayat-ayat yang akan kita bahas ini. Nah, para hadirin, ada sisi lain yang tidak dipertajam oleh surat Al-Kahfi ini ya, di dalam rangka menanamkan kepada kita pengenalan terhadap Allah, sekaligus ya untuk menanamkan kepada kita akidah tauhid itu ke dalam diri kita. Kita belajar akidah ini bukan dengan cara kita mempelajari teori-teori akidah ya, baik apakah itu filsafat akidah, baik apakah itu ilmu kalam ya, dan lain sebagainya. Kita belajar akidah ini langsung dari Quran ya. Biarlah Al-Quran ini sendiri yang langsung mengajari kepada diri-diri kita bagaimana semestinya akidah kita kepada Allah ya. Jadi tidak cukup hanya sekedar kita memahami teori-teori akidah, keyakinan kita kepada Allah sebagaimana yang banyak dipelajari orang ya, apakah itu sifat 20 ya, apakah itu perbedaan, apa itu ilah, Rabb, dan lain sebagainya ya. Tidak, kita tidak belajar tentang apa itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid mulkiyah, dan lain sebagainya ya. Kita mempelajari akidah ini untuk kita terapkan secara praktis dalam kehidupan ya, agar kita ini benar-benar terpelihara daripada perbuatan-perbuatan syirik ya, sebagaimana yang diterangkan Al-Quran langsung kepada kita. Mungkin kita masih ingat pada ayat-ayat awal ketika Al-Quran ini turun, yaitu 5 ayat surat Al-Alaq ya, yang berbicara mengenai Iqra ya, di mana surat itu ya menjelaskan kepada kita agar kita mempersiapkan diri ya menjadi orang-orang yang akan diberi pengajaran, orang-orang yang akan diberi ilmu oleh Allah. Nah, terhadap orang-orang yang tidak mau, ayat ke-6 mengatakan kalla innal insana layatgha ya, ketahuilah bahwasanya manusia itu apa? Layatgha, benar-benar melampaui batas. Kenapa? Ara'ahu staghna, karena dia melihat dia ya taghna, sudah mampu ya, karena dia melihat dirinya itu mampu. Nah, atau merasa cukup. Sehingga inilah pengertian yang tidak dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ini ya, betapa sombongnya manusia ketika dia melihat dirinya seolah-olah dirinya itu punya kemampuan, seolah-olah dirinya itu bisa menciptakan sesuatu atau mengubah sesuatu ya. Nah, surat ini menjelaskan kepada kita tentang eksistensi kita, diri kita ini ya, berkaitan dengan ya kekuasaan Allah yang sesungguhnya. Kita telah belajar pada ayat sebelumnya bagaimana Allah ya mengatakan kepada Rasulullah
ya, wala taqulana ya li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ya. Kamu jangan sekali-kali mengatakan ya terhadap sesuatu apapun bahwasanya aku akan mengerjakannya besok. Ya. Illa ayyasha Allah. Terkecuali ayyasha Allah, apabila dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki Allah. Nah, di sini Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita. Ya. Kita ini tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan apapun untuk dapat mewujudkan sesuatu. Sesuatu itu wujud, ya. Yang wujud itu hanya apa? Kehendak Allah belaka. Sehingga ada ayat yang mengatakan wa matasyauna illa ayyasha Allah. Ya. Dan kamu tak dapat mencapai apa yang kamu kehendaki itu ila ayyasha Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi seberapa besar pun keinginan, cita-cita yang hendak kita atau obsesi kita untuk mewujudkan sesuatu, yang akan wujud tetap aja hanya kehendak Allah. Nah, ini yang mesti kita sadari. Ya, nanti kita akan belajar dengan apa yang dimaksud dengan la haula wala quwwata illa billah, ya, di dalam surat ini. Nah, para hadirin, dengan demikian menjadi bersihlah akidah, ya, pengenalan kita terhadap Allah, sehingga Allah mengatakan, ya, wazkur rabbaka, ya, idza nasita. Ingatlah kamu terhadap Rabb engkau jika kamu lupa. Ya, ingatlah bahwasanya Rabbmu itu, ya, adalah pemelihara, pengatur segala sesuatu. Ingat itu jika kamu lupa. Nah, jadi dengan demikian, ya, kita ini nggak bisa apa-apa, tidak bisa, bahkan kita tidak akan bisa bernafas kalau, ya, Allah tidak memberi kita kemampuan untuk bernafas sekalipun. Ya, jadi dengan demikian penyerahan diri kita kepada Allah itu betul-betul, ya, bersih, betul-betul penyerahan total kepada Allah. Nah, kemudian kita kembali ke ayat ke-27. Ya. Ayat 28. Ya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu, ya, furuta. Nah, kemarin saya sudah ceritakan mengenai asbabul ayat ini. Apa asbabul ayat ini? Ada orang-orang yang datang kepada Rasul, ya, bermaksud hendak mengaji kepada Rasul, ya. Jadi motifnya adalah apa? Dasarnya adalah ingin ngaji, ya, ingin diberi pengarahan-pengarahan oleh Rasul. Mereka ini para pembesar, orang-orang kaya. Tetapi mereka datang kepada Rasul itu dengan kesombongan dirinya, ya, dengan kesombongan diri yang ada dalam dirinya. Sehingga dengan kesombongan itu dia ingin apa? Minta syarat kepada Rasul apa? Agar orang-orang miskin yang bersama dengan Rasul, yaitu sahabat-sahabat, ya, seperti Bilal, terus Abu Hurairah dan lain sebagainya itu disuruh apa? Jauh-jauh, ya, karena mereka merasa tidak layak, ya, duduk berdampingan dengan orang-orang itu. Awalnya Rasulullah merasa secara logika kemanusiaannya, ya, boleh juga. Apalah artinya sementara sahabat-sahabatnya disuruh pergi dulu, karena harapan yang besar agar para pembesar ini apa? Mau menerima dakwah. Sudah datang orang belajar, saya sudah merasa apa itu? Rasul sudah merasa senang, gembira, ya, karena dengan demikian lebih ringan tugasnya. Nah, di sini kita melihat pengajaran Al-Quran kepada Rasulullah tentang persoalan kalau manusia ini dengan kesombongan dirinya, ya, dia sombong kepada manusia lain karena dia merasa lebih tinggi, ya, lebih berkuasa. Nah, kemudian apa? Dia datang kepada Rasul, kepada Al-Quran,
berarti dia datang kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Nah, dia datang kepada Allah minta syarat. Syaratnya apa? Saya mau mendengar Al-Quran itu, ya, mengaji itu, tapi apa? Orang-orang itu harus. Nah, berarti sombongnya kepada siapa saja dia ini? Kepada orang dan kepada Allah. Ya, makanya Rasulullah pernah mengatakan dalam satu hadis, tidak akan pernah mencium bau surga orang yang sombong. Siapa itu? Orang yang merendahkan orang lain, ya, dan menolak kebenaran. Ya, Al-Quran ini kebenaran. Dia tolak karena tidak memenuhi apa? Syaratnya. Sombong kepada siapa dia? Kepada Allah. Nah, ini dia yang dimaksud dengan sombong. Menjadi relevan kan hadis itu dengan ayat ini? Ya. Nah, lalu Allah mengatakan, wasbir, sabarkanlah nafsaka, diri engkau. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb mereka bil ghadati wal 'asyi, ya, sepanjang pagi dan petang hari. Ya. Yuriduna wajahahu wala ta'du ainaka anhum. Ya. Mereka itu ingin, ya. Yang mereka inginkan itu wajahahu, ya. Yaitu wajah Allah. Jadi mereka itu menghadapkan diri kepada Allah dengan satu keinginan apa? Ya, keridhaan Allah. Nah, kemudian wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah memusuhi, ya, mata engkau itu dari mereka. Ya. Apa yang dimaksud mata memusuhi itu? Mata ini kan walaupun dia mata, ya, tapi sebenarnya dia bahagian dari diri. Ya. Kadang-kadang Al-Quran begitu, dia menyebut salah satu bagian dari anggota tubuh ini, tapi maksudnya adalah keseluruhan. Seperti Al-Quran menyebut wajah. Ya. Walaupun yang disebut wajah kan wajah ini, ya. Tapi yang dimaksud adalah diri. Ya. Nah, ada kalimat yang mengatakan wasbir nafsaka. Apa artinya itu? Sabarkan dirimu. Ya. Jadi diri kita ini diperintahkan Allah untuk disabarkan. Ya. Jadi sabarkan itu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka sepanjang pagi dan sore. Sedangkan mereka orang-orang miskin. Ya. Karena memang dakwah ini pertama yang menerima siapa? Orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu paling gampang menerima dakwah. Kenapa? Memang psikologisnya begitu. Makanya manusia ini berbeda, ya. Kondisinya ketika dia belum mendapat harta dan bersikap untuk menjaga jarak dengan harta, ya, itu beda dengan orang yang sudah dapat harta berusaha melepaskan diri dari harta. Susah itu. Ya. Makanya beruntung orang yang belum punya harta. Kenapa? Karena dia lebih gampang menerima dakwah ini. Tapi orang yang sudah punya harta itu untuk lepas dari harta sangat sulit. Ya. Kalau Anda punya pengalaman berdakwah, Anda akan bisa merasakan itu. Orang-orang yang sudah punya harta lebih dulu itu susah sekali untuk diajak apa? Ya, diajak menerima Al-Quran ini. Karena harta itu sudah terlanjur mempengaruhi, ya, jiwa dan pikirannya. Nah, bagaimana kira-kira jiwa kita ini diperintahkan Allah untuk disabarkan? Disabarkan apa? Disabarkan untuk supaya bersama-sama dengan orang-orang miskin itu. Ya. Yang namanya orang miskin tentu apa? Nggak punya apa-apa. Sedangkan kita gimana? Ya, orang-orang itu miskin. Yang namanya miskin mungkin bajunya juga sudah apa? Lusuh. Ya, orang miskin itu baunya juga apa? Ya, khas orang miskin lah. Yang bau wangi ini kan orang-orang kaya. Ya, nah kita bisa bayangkan bersama dengan orang-orang miskin. Ya, yang mungkin mereka itu, ya, memprihatinkan lah. Jelas tidak mengembirakan bersama orang-orang miskin itu. Ya. Nah, di sini Allah malah menyuruh apa? Ya, sabarkan dirimu bersama orang-orang, ya, orang-orang yang mencari, yang menghadapkan dirinya untuk mencari apa? Keridhaan Allah. Yang dicari itu apa? Ridha Allah. Ya. Nah, kalau ridha Allah yang dicari, ya, mereka tidak mencari apa yang dicari oleh orang-orang yang mencari dunia itu. Jadi apa yang dicari orang-orang
penyuka dunia itu, ya, itu sangat kecil dibandingkan apa yang dicari oleh orang-orang miskin tadi itu. Yang dicari orang-orang miskin tadi itu apa? Keridhaan Allah. Nah, bayangkan saja. Di sana letak ketinggiannya. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan wala ta'du ainaka ya anhum. Nah, di sini ya. Jangan kamu memusuhi, kamu benci, jangan kamu tidak suka dengan mereka itu. Ya. Pandangan kalau melihat orang yang apa? Yang miskin-miskin itu ya agak sepet aja, Pak. Ya. Ya kumal, mungkin jarang mandi dan lain sebagainya itu ya. Nah, tapi diperintahkan Allah jangan sampai kamu benci dengan mereka itu. Ya, karena mereka mencari sesuatu yang sangat tinggi sekali. Tidak menarik bagi mereka itu apa yang dicari oleh ya para pemuja dunia. Para pemuja dunia ini apa yang dicari? Nah, yang dicari oleh para pemuja dunia ini tidak menarik bagi orang-orang miskin itu. Ya. Nah, karena itu kamu jangan benci pada mereka, ya. Nah, kalau kamu berpaling dari mereka, turidu zinatal hayati dunia, maka tidak ada dasar lain kecuali apa? Karena kamu juga cenderung pada ya. Maka Al-Quran mengatakan, ya, kalau manusia itu ingin lepas dari kalangan orang-orang mukmin yang sama-sama menghadapkan diri kepada Allah, maka tiada lain motifnya apa? Karena ingin kepada dunia. Ya. Kalau kita bersama dengan orang-orang yang tidak ingin dunia, ya, tapi ingin keridhaan Allah, lalu kita ingin keluar dari kalangan itu, maka tiada lain keinginan kita apa? Hanyalah dunia saja. Kita tidak ingin keridhaan Allah. Nah, ini yang diterangkan ayat. Wala tuti', ya, dan jangan tuti', kamu ikuti, kamu patuhi maunya man aghfalna qalbahu an dzikrina, ya, orang yang telah kami lalaikan hati dia itu an dzikrina, dari mengingat kami, ya. Jangan kamu ya patuh, jangan kamu turuti, jangan kamu ikuti maunya orang-orang yang aghfalna, orang-orang yang telah kami lalaikan qalbahu, hati dia itu, ya. Jadi jangan kamu ikuti mau mereka itu. Mau mereka itu apa? Ya, mau mereka itu kamu apa? Memisahkan orang-orang miskin tadi itu, ya, dengan mereka itu, ya. Jadi jangan kamu turuti kehendak orang-orang sombong itu, ya. Nah, orang sombong itu adalah orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Ya. Orang kalau tidak ingat kekuasaan Allah, tidak ingat pengaturan Allah, niscaya dia akan sombong. Orang kalau tidak ingat bahwasanya sebutir nasi yang dia makan itu, ya, itu semuanya berasal dari Allah, ya, niscaya dia akan sombong. Ya. Sama dengan penjelasan kamu jangan mengatakan besok saya kerjakan. Itu sombong. Kenapa? Seolah-olah apa? Kita itu punya kekuatan, punya kemampuan, padahal tidak punya sama sekali. Nah, kalau orang sudah lupa dengan Allah, maka yang muncul adalah ananiyah, sifat kedirian, keakuan. Aku bisa, aku mampu, padahal tidak ada sedikit pun. Nah, ini inti kaji al-tauhidnya di dalam surat ini. Nanti kita akan lihat lebih dalam, ya. Lalu Allah mengatakan, ya, wattaba'a hawahu, dan mengikuti apa? Hawa nafsunya, maunya diri. Hawa nafsu itu adalah maunya dirinya. Siapa yang jadi Tuhannya bukan Allah, tapi apa? Hawa nafsu. Ya, yang diikuti itu hawa nafsu, bukan Allah. Wa kana amruhu, dan adalah telah ada amruhu, urusan dia itu furuton, ya. Apa? Berantakan, kacau balau, ya. Jadi kita akan tahu, ya, orang-orang sombong itu sebenarnya urusannya gimana? Berantakan. Hanya tampilan di luar kayaknya dia, ya, hebat. Padahal di dalam kan banyak itu orang-orang yang seolah-olah kaya tapi padahal hutangnya di sana dan di
di sini macam-macam lah, ya. Nanti bagaimana hubungan di dalam keluarga itu sendiri sangat apa? Ya, hubungan antara ibu, anak, bapak. Nah, ini sering kita lihat di dalam kehidupan orang-orang yang, ya, orang-orang yang hebat itu, ya. Nah, barulah kemudian Allah mengatakan wa qulil haqqu, dan katakanlah al-haq, ya, yang hak itu mir rabbikum, dari Rabb kamu, ya. Nah, dengan demikian dibuat kata putus sama Allah. Yang hak itu dari Rabb kamu. Terima nggak? Pokoknya apapun yang berselisih dengan yang dari Allah berarti batil. Walaupun itu adalah pemikiran diri kita sendiri. Terima nggak? Jadi di sini Allah hendak menjelaskan kepada kita, ya, kebenaran itu tidak ada sumber lain kecuali hanya Allah saja. Ya, jangan seperti orang liberal, ya, yang mengatakan kalau kita ingin dihormati orang lain, hormati juga orang lain. Kalau kita mengatakan agama kita benar, kita juga harus menghormati orang lain mengatakan agamanya dia benar. Ya, jadi dia setarakan Allah dengan makhluknya. Ya, nah di sini Al-Quran mengatakan, ya, qulil haq, ya, katakanlah hak itu, yang hak itu mir rabbikum, dari Rabb kamu. Nah, faman sya'a fal yu'min, wa man sya'a fal ya'fur. Siapa yang mau menghendakinya, ya, maka hendaklah dia beriman. Siapa yang, ya, tidak menghendakinya, silahkan dia, ya, kafir. Nah, para hadirin, manusia ini harus datang kepada Allah, ya, tidak boleh masih ada kesombongan diri, ya. Jangan datang kepada Al-Quran ini dengan kesombongan diri, ya. Allah sangat benci dengan manusia yang, ya, mendatangi dia dengan kesombongan diri. Kalau kamu tidak mau menerima, ya, yang benar itu cuma dari Allah, silahkan kamu kafir, ya. Kalau kamu mau, silahkan kamu beriman, ya. Siapa yang nggak mau? Orang yang sombong, iya kan? Dia datang dengan segala gelar dirinya, doktor, profesor, ya, atau dia seorang pejabat, atau dia seorang tokoh dan lain sebagainya yang sudah banyak pengalaman. Tentu dalam dirinya sudah ada kebenaran-kebenaran yang dia yakini dari, ya, ilmu dan pengalamannya. Ketika berhadapan dengan Quran, tentu terjadi dialog antara dirinya dengan Allah itu sendiri. Nah, di sini timbul apa? Perselisihan dalam dirinya itu, ya. Nah, manusia ini selama dia masih melihat dirinya itu tinggi, pintar, ya, maka dia belum lagi mau menyerah kepada Al-Quran ini. Paham? Ya. Selama dia masih melihat dia itu bisa, dia itu mampu, dia pintar, dia tahu, selama itu dia belum mau menyerah kepada Al-Quran. Jadi dakwah itu sebenarnya untuk apa? Ya, dakwah itu memberi kesadaran, ya, kepada manusia ini kalau dia itu tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah, ya, sehingga runtuhlah kesombongannya itu. Nah, kalau sudah runtuh kesombongannya, baru dia mau menyerah kepada ayat. Jadi, ya, tidak perlu berbasa-basi kepada hawa nafsu manusia. Kalau manusia ini ingin kepada iman, ya, maka hendaklah dia beriman tanpa apa? Tanpa syarat. Ya, jangan mencoba-coba buat syarat kepada Allah itu. Ya, nanti dilemparkan sama Allah. Ya, aku nek ngaji nek gak gelem ngaji aku. Nggak pernah kamu akan ngaji sampai apa? Sampai kamu menghadap kepada Allah kelak. Hati-hati dengan hal seperti itu. Ya. Nah, kemudian kan sudah repot, akhirnya Allah nggak mengizinkan kita ngaji lagi. Sampai kapan?
sampai ketemu Allah. Nah, bayangkan aja. Kenapa? Karena kesombongan yang tetap kita pelihara dalam diri kita. Ya. Jadi kalau ngaji itu jangan minta syarat. Ya. Kalau nggak ngaji di sini, ngajilah di tempat lain. Ya. Tapi tetap tidak dengan kesombongan diri. Ya. Nah, inna a'tadna lidzalimina naron. Jadi kebenaran itulah yang menjadi dasar dari kelurusan dan keadilan. Ya, sehingga orang yang tidak mau keadilan berarti dia tidak ingin kebenaran yang ditegakkan. Kira-kira orang yang tidak ingin keadilan itu yang tegak mengatur kehidupan, siapa itu? Siapa itu? Orang yang tidak ingin hukum yang adil ditegakkan, siapa itu? Orang yang zalim. Iya kan? Kan orang zalim tuh. Ya. Kalau sudah menyangkut hukum, dia tidak ingin karena hukum itu merugikan dirinya. Keadilan itu merugikan dirinya. Nah, karena itu ayat mengatakan, ya, inna sesungguhnya kami a'tadna. Kami telah siapkan lidzalimina naron. Bagi orang-orang zalim itu neraka. Jika dia tidak mengakui kebenaran itu dari Allah, berarti dia mengakui ada yang benar yang lain selain Allah. Apalagi kalau bukan zalim. Zalim itu kan syirik artinya. Ya. Nah, ahata bihim suradiquha. Ya, meliputi dengan mereka itu suradiquha, ya, gejolak daripada api itu. Wa in yastaghisu, dan jika mereka ingin, ya, ditolong, yughasu, mereka akan ditolong bima'in, ya, kal muhli yaswil wujuha. Mereka akan ditolong dengan minuman yang seolah-olah dia adalah logam yang mendidih. Ya, yang menghanguskan wajah. Kita melihat betapa mengerikannya kehidupan dalam neraka itu digambarkan ayat. Ya. Orang itu sangat kehausan. Ya. Minta tolong dengan apa? Air. Kalau sekarang kita kehausan, minta tolong air itu ada. Karena Allah yang menyediakan air itu. Hakikatnya manusia kan nggak bisa mendatangkan air. Kalau nggak ada hujan, bisa nggak air datang? Nggak ada. Semua sumur kering. Ya, manusia di tandonnya air, lama-lama juga habis. Dia nggak bisa menahan air. Nah, keadaan itu seperti di neraka seperti itu. Apa yang ada sekarang tidak ada di sana. Kenapa? Karena Allah tidak mengadakannya. Sementara kita masih hidup dengan apa? Dalam keadaan seperti hidup di dunia segalanya. Ya lapar, ya sakit, ya haus. Sedangkan yang dicari itu tidak ada. Nah, coba bayangkan. Itu yang digambarkan Al-Quran. Ya. Kalau dalam ayat-ayat dikatakan lapar sekali. Pernah merasakan kelaparan? Ada makanan, tapi makanannya dari apa? Dari buah berduri, apa rasanya itu? Kak dipangan, luwih dipangan, hancur. Mulut itu hancur mau makannya. Nah, membayangkan tidak ada alternatif keluar dari satu masalah kecuali sama-sama penderitaan. Betapa menderitaannya orang yang haus. Tapi jalan keluarnya adalah air yang mendidih seperti logam. Kalau diminum bukannya menghilangkan haus, tapi apa? Menghancurkan wajah. Ya. Bi'sa syarabu. Alangkah buruknya, ya, minuman itu. Ya. Kalau diminum hancur wajah itu. Ya. Wasa'at murtafakan. Ya. Dan sejelek-jelek tempat untuk beristirahat. Ya. Nah, kalau mau istirahat itu, kalau kita di dunia ini cari tempat ke Batu, ya, ke Tretes, kan istirahat namanya ya. Bagaimana kalau orang ini nanti, ya, hidup ini seperti yang digambarkan ayat ini, nanti dia juga akan beristirahat. Sebagaimana orang memberi kata rib pada orang yang telah mati, rest in peace. Beristirahat dengan tenang.
Nah, Al-Quran menggunakan kata yang sama, ya, istirahat. Tapi istirahat di mana? Ini. Nah, kira-kira bagaimana dengan kata-kata rib itu? Setelah beristirahat dengan tenang. Kalau iya kematian itu adalah beristirahat, maka alangkah jeleknya tempat istirahat yang dicari oleh orang-orang yang zalim itu. Kan iya mati itu istirahat kan? Ya. Tapi alangkah jeleknya tempat istirahat yang dicari itu. Ya. Kemudian ayat mengatakan, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang iman, wa amilus salihah, dan beramal yang salih. Ya. Inna la tudi'u, ya, ajra man ahsana amalan. Kebalikannya, ya, kebalikan dari perbuatan tadi, yaitu perbuatan yang dimaksud orang yang iman, ya, lalu diiringi dengan amal saleh. Berarti iman dan amal saleh itu perbuatan yang berlawanan dengan, ya, dengan kezaliman, yang berlawanan dengan kesombongan, ya. Jadi perbuatan amal saleh itu perbuatan yang Allah itu menghendaki kita mengerjakannya. Ya. Jadi amal saleh itu bukan perbuatan baik, ya, karena pengertian baik ini rancu. Menurut seseorang ini baik, menurut orang lain nggak baik. Menurut pemerintah ini baik, menurut masyarakat ini buruk, ya. Nah, maka di sini yang dimaksud dengan amal saleh itu adalah perbuatan yang baik dalam pandang di sisi Allah. Yaitu perbuatan-perbuatan yang Allah itu menyuruh kita atau menghendaki kita mengerjakannya. Itu namanya amal saleh, ya. Terkadang amal saleh ini dianggap buruk oleh orang lain, ya. Nah, kemudian inna la nudi'u, sungguh kami tidak akan menyia-nyiakan, ya, ajra, balasan atau upah, man ahsana amalan, orang yang mengindahkan amalan, ya, perbuatannya. Jadi kalau ada kata perbuatan buruk, berarti ada perbuatan yang, ya, buruk, jelek, berarti ada yang baik dan indah. Itu namanya ahsan. Orang yang tadinya berbuat buruk, berbuat jelek, lalu diindahkannya perbuatan itu, maka dia berubah menjadilah perbuatan yang berlawanan dengan perbuatan yang buruk dan jelek tadi itu, menjadi perbuatan yang indah. Pernah lihat bintang di langit? Lihatlah di malam hari, di saat tidak ada awan. Bagus nggak? Indah nggak? Kenapa dia indah? Pergilah ke pegunungan-pegunungan itu, ya. Kenapa malah kita nyaman melihat alam itu? Kenapa? Orang kan suka melihat kehijauan gunung, bukit-bukit, ya. Kenapa? Hah? Itu satu, ya. Artinya, sesuatu kalau dia patuh pada Allah, maka kepatuhan itu akan nampak indah. Kepatuhan itu kan takwa. Karena itu dia menjadi pakaian bagi diri, ya. Takwa itu kan pakaian. Kalau seseorang berpakaian takwa, lihatlah kalau nggak indah dia. Perbuatannya indah, sikapnya indah, dipandangkan begitu kalau orang yang takwa itu. Nah, ini yang dimaksud dengan mengindahkan, ya, perbuatan. Karena itu takwa itu menjadi perhiasan, ya, bagi seseorang. Pakaian itu kan ada 3 fungsinya. Satu, memperbaiki penampilan karena dia perhiasan. Kedua, melindungi diri dari apa? Dari cuaca dan lain sebagainya. Ketiga adalah menutup aurat. Kan itu 3 pakaian itu. Kemudian kita lihat lagi, ulaika lahum jannatu, itulah mereka-mereka, lahum yang bagi mereka itu, jannatu, surga, ya, Aden. Tajri min tahtihumul anharu, ya, mengalir dari bawah mereka itu, ya, sungai, yuhalauna fiha min asawira min zahabin, ya, yuhalau fiha min asawira min zahabi wa yalbasuna, ya, yuhalau fiha, mereka itu di apa namanya itu,
ya, diberi apa namanya, gelang, ya, fiha dalamnya min asawira, ya, dipakaikan kepada mereka itu, ya, gelang dari zahab, dari apa namanya, emas, wail basuna, dan diberi pakaian, ya, siaban, pakaian wudron, yang warnanya apa, hijau, ya, min sundusin, ya, dari sutra yang halus, wa istabrak, ya, dari sutra yang tebal, mutakiina, mereka bersandar-sandaran, fiha, di dalamnya, ya, alal araiki, atas apa namanya, dipan-dipan. Nah, ini penggambaran tentang perbedaan yang sangat kontras sekali, ya, dengan orang yang menderita tidak terperikan di dalam neraka, dengan keadaan orang yang berada di atas kebun, di dalam kebun, yang di bawahnya ada sungai. Lalu dia duduk-duduk di kebun itu, pakaiannya saja dari sutra, ya, dia pakai gelang dari emas. Semua itu adalah gambaran-gambaran yang dicari manusia di dunia, ya. Saya pernah ceritakan tentang kepastian pencarian itu sendiri, ya. Kita akan tahu kalau kita mengusahakan dunia, ya, kita bekerja keras, disiplin, teliti, ya, semangat, kan udah cukup untuk membuat sebab, ya kan? Tapi tidak ada kepastian kalau usaha kita itu akan dibalasi. Artinya apa? Kalau kita mengusahakan dunia, bisa jadi itu berhasil, tapi bisa jadi gagal. Tidak ada kepastian dalam usaha dunia itu. Tapi kalau akhirat, pasti. Sampai-sampai, bahkan kata ayat, kalau apa yang kamu usahakan itu walaupun hanya sebesar biji sawi, dia ada di atas langit, di dalam batu, di bawah tanah, nggak ada orang yang lihat. Ya'ti bihallah, tapi pasti akan ada hasilnya. Allah pasti akan mendatangkan hasil. Tapi Allah tidak berjanji dengan usaha dunia. Yang dia janjikan adalah usaha akhirat, yang pasti akan ada hasilnya. Makanya ada ayat mengatakan, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Maka hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang untuk besok. Kenapa begitu? Karena yang sekarang ini adalah barang yang sudah jadi. Kita tidak akan mendapatkan kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah. Nah, ngapain dipikirin? Ngapain diusahain? Dia sesuatu yang sudah ditetapkan. Nasib dunia kita itu sudah ditetapkan. Yang kita betul-betul menetapkan sendiri nasib kita adalah nasib di akhirat. Makanya perhatian itu lebih diarahkan ke urusan akhirat. Ini agak dalam, kalau salah nanti bisa apa? Malah sekitar kita apa? Bekerja, ya. Nah, ini gunanya adalah apa? Kita tetap berusaha, tetapi tidak pernah kita dalam satu usaha itu apa? Nah, kita seolah-olah kita harus berhasil, ya. Kalau tidak berhasil atau ditimpa kita musibah, ayat mengatakan apa? Itu satu. Satu lagi dalam pengertiannya adalah tidak ada yang menimpa kamu kecuali apa? Datangnya dari Allah. Sesuatu yang telah ditetapkan jauh sebelum kamu diciptakan. Ya. Kenapa Allah ceritakan ini? Agar kamu tidak bersedih atas apa yang, ya, lepas dari dirimu itu. Kan jelas itu? Ya. Dengan demikian tidak ada namanya kesedihan berlarut-larut. Ya. Nah, kemudian ayat mengatakan lagi, masih lama ya? Kemudian nikmah, ya, nikmat sawabu, ya, nikmat, ya, satu nikmat dari balasan, wa asunat murtafaqan, ya, dan sebaik-baik murtafaqan, ya, tempat untuk apa namanya, ya, apa
Ya udah, duduk di situ. Wadrib lahum, dan dibuatkan bagi kamu itu masalah. Ya, satu contoh. Ini baru mulai masuk ke contoh-contoh ya yang penting-penting untuk kita ketahui ini. Ya, dibuatkan bagi apa? Wadrib lahum, dan buatkanlah lahum bagi mereka itu ya masalan, permisalan atau contoh. Rajulaini, tentang dua orang laki-laki. Ja'alna, yang telah kami jadikan, di ahadihima, dari salah satu dari keduanya itu, janataini, dua buah kebun. Nah, ada dua laki-laki. Ya. Tapi Allah katakan, kami jadikan bagi salah satu dari kedua orang itu dua kebun. Harusnya kan kalau dua kebun masing-masing satu. Ini enggak. Allah mengatakan, kami jadikan bagi salah satu dari kedua orang itu dua kebun. Berarti kan ada pengaturan Allah di situ. Allah yang bikin begitu kan? Ya. Nah, berarti kalimatnya kalau seharusnya satu orang satu kebun, ini tidak. Satu orang yang satu, dua kebun, yang satu tidak punya kebun. Kami yang menjadikan. Ya. Nah, jadi itu adalah kebijakan Allah. Kami yang menjadikan seperti itu. Kemudian ayat mengatakan, min a'nabin, ya itu ya, daripada a'nabin, daripada anggur, wa khafafnahuma, dan mengelilingi keduanya itu bi nakhlin, dengan pohon kurma, ya. Wa ja'alna, dan kami jadikan, bainahuma, dari keduanya itu, ya, zara'an, ya, tanaman-tanaman pula. Jadi sudah dikelilingi dua kebun, ada kurma, ada anggur, di sekelilingnya itu masih ada lagi tanaman-tanaman lain. Jadi kita bisa bayangkan, begitulah Allah menumbuhkan ya kebun itu bagi salah satu dari kedua orang tadi itu. Kilta, ya, al-janataini, ya, setiap kali musim, ya, maksudnya setiap kali musim apa? Musim buah, ya, al-janatain, dari dua kebun itu, atat, mendatangkan ukulaha, ya, hasilnya, buahnya, ya, walam tadlim, dan belum pernah zalim, minhu, darinya, syai'an, sedikit pun. Nah, coba kita lihat, apa yang dimaksud dengan tidak pernah zalim buah itu, kebun itu, sedikit pun dari dia. Seolah begini, kalau kita punya tanaman, kebun, sawah, ladang, kalau kita urus, pasti hasilnya jauh lebih baik dari tidak diurus. Iya kan? Gulma, atau gulma? Gulma itu hama, apa namanya, rumput-rumput yang liar mengelilingi itu, kalau dicabut, tanah jadi subur, ya, pasti tanaman jadi bagus, ya, terpelihara dari serangga dan lain sebagainya, hasilnya pasti baik. Secara manusiawi, kalau kita perlakukan seperti itu, maka Allah mengatakan tanaman itu nggak zalim pada petaninya, dia akan tumbuhkan buahnya, ya, karena dirawat seperti itu. Tapi coba kalau kita ganti kata hu, dia itu, menjadi Allah, bagaimana kira-kira? Ini kan ada kata-kata walam tadlim minhu say'an, dan tanaman itu tidak pernah zalim darinya sedikit pun. Hu itu kan bisa petani, bisa Allah, iya kan? Kedua-duanya bisa dipakai. Tanaman itu tumbuh atas dasar ketentuan Allah. Dan tanaman itu tidak akan zalim kepada Rabb-nya. Sungguh pun yang memelihara petani itu, tetapi pemelihara sesungguhnya siapa? Allah. Nah, di sini kita akan terambil kata Rabb itu. Rabbul Alamin apa artinya? Pemelihara, pengatur, pendidik alam semesta ini. Pemeliharaannya adalah pengaturannya. Ya. Dari cara pengaturannya, ya, di situ juga ada kandungan pendidikan, ya,
bagi alam ini. Ya. Kan Allah mengatur sedemikian rupa sehingga alam terkembang menjadi guru, iya kan? Kan pendidikan itu. Alam ini kan jadi guru kan? Manusia bisa belajar dari fenomena itu, maka dia mendapat pengetahuan. Maka itu arti kata Rob. Jadi kata hu ini bisa diganti kepada petani itu atau kepada Allah. Ya. Nah, kemudian linafsihi, kepada diri dia, ya. Qala, berkata, ya, ma'adzunu. Nah, lihatlah kesombongannya mulai muncul. Tidaklah azunu, aku menyangka, ya, an tabida, bahwasanya akan binasa hazihi, ya. Mata saya ini. 33 ya. Wafajarna khilalahuma, dan kami pancarkan khilalahuma, ya, di balik sela-selanya itu, ya, naharan, satu aliran sungai, ya. Dari sela-sela itu kami pancarkan, ya, sungai, aliran air, gorong-gorong kalau sekarang, ya. Nah, wa kana lahu samarun, maka telah ada bagi dia samarun, buah. Ya. Al-Quran seringkali membuat simbol kemewahan itu dengan buah. Ya. Kan doa Ibrahim, datangkanlah buah-buahan ke negeri ini. Negeri yang tandus gak tumbuh tanaman. Sampai sekarang orang tahu yang bisa makan buah itu cuma orang kaya, ya kan? Paling nanti kalau sudah busuk-busuk di mana, di Hoki atau di Giant itu baru dijual ke orang yang betul nggak? Ya kan? Yang rumahnya ada buah itu siapa? Orang kaya. Rumah kita lihat ada buah nggak? Nggak ada. Ngenteni musim apa? Musim pos murah, betul baru. Tapi sing ono duren, ono apa? Ada nggak rumah kita? Nggak ada. Sing ono jeruk-jeruk sing ada. Itu hanya orang kaya yang punya. Nah, sekarang Al-Quran menggambarkan ini. Wa kana lahu samaran. Maka telah ada bagi dia samaran. Nah, samaran ini buah yang menggambarkan simbol kekayaan, ya. Pokoknya dia sudah dapat buah. Padahal proses menjadi buah itu alangkah rumitnya. Alangkah jauhnya jarak dari molekul-molekul dalam tanah tiba-tiba menjadi jeruk, menjadi apel, menjadi duren. Ya, bagaimana kalau mau bayang ini? Padahal tadi asalnya adalah tanah. Kan asalnya kan tanah kan? Kok bisa dalam tanah itu dibuka nggak akan ketemu duren di dalam tanah itu? Tapi bagaimana molekul itu saling berkait satu dengan yang lainnya, menyusun dirinya, lalu membentuk molekul gula, membentuk molekul ini terus sampai jadi duren. Itu siapa yang merangkai semua itu menjadi buah tadi? Tidak pernah diingat oleh manusia. Yang dia tahu dia punya buah. Ya. Nah, telah ada bagi dia buah. Ini kalimatnya lampau seolah-olah begitu. Pokoknya sudah ada aja buah itu di dia. Nah, kemudian faqala, maka dia berkata li sahibihi, kepada sahabatnya itu, wahua, dan dia yuhawiruhu, ya, memperbincangkan dia yang mana? Buah. Bisa aja kepada siapa saja, atau kepada Allah juga bisa. Kan kepada Allah bisa tuh, ya. Nah, kemudian ana aktsaru minka. Jadi seorang memperbincangkan Allah atas apa yang telah dia perbuat. Hanya yang satu ini tidak ingat dengan Rabbnya. Yang satu ingat, yang satu tidak ingat. Nah, dia bilang ana aktsaru minka. Aku lebih banyak dari engkau malan, harta, ya. Wa azu nafaran, dan aku lebih kuat, ya, nafaran sebagai golongan. Ya. Golongan kaya ini kan lebih kuat dari golongan miskin.
Jadi kaum sudra, kaum jelata itu ya, kan buruh, orang miskin itu kan golongan yang lemah. Jadi dengan adanya buah itu aku menjadi lebih kuat dari kamu, ya. Wadakhala, dan memasuki jannatahu, ya, kebunnya itu. Wahua, dan dia zalimu li nafsihi. Dia dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Apa yang dimaksud zalim pada diri sendiri? Zalim pada diri sendiri itu menganiaya diri sendiri. Apa yang dimaksud menganiaya diri sendiri itu? Lupa dengan Allah. Hah? Lupa dengan Allah. Sombong. Ya. Orang yang menganiaya diri sendiri itu dia biarkan dirinya itu menderita, ya, kerugian dan, ya, kehancuran. Nah, ada ayat yang mengatakan lain syakartum azidanakum, ya, walain kafartum inna azabi lasyadid, ya. Jika kamu bersyukur, nikmatku akan aku tambah. Tapi jika kamu kafir, apa yang maksud kafir itu? Azabku sangat pedih. Ya. Orang yang bersyukur, orang yang tahu dia diberi nikmat ini hanya oleh Allah. Kalau tidak diakui bagaimana? Kafir kan? Maka nikmat berubah menjadi azab. Ini yang terjadi. Ya. Kalau manusia tidak bersyukur, tidak mengakui itu datang dari Allah, artinya apa? Dia kufur dari pemberian tadi itu. Padahal itu datang dari Allah. Tidak diakuinya. Nah, ini yang dikatakan dengan dia zalim pada dirinya sendiri. Ya. Qala, berkata dia, ma'azunu. Ya, tidaklah aku mengira, ya, antabida hadhihi abadan. Bahwa saja ini akan binasa, ya, kebun ini akan binasa selama-lamanya. Nah, mulailah dia melihat siapa dirinya, sombong yang muncul. Seolah-olah itu adalah hasil perbuatan tangannya. Di mana letak Allah? Nah, seolah-olah masalah itu beres kalau dia. Seolah dia yang mendatangkan air, seolah-olah dia yang menyusun, ya, unsur-unsur dalam tanah itu menjadi buah. Seolah-olah dia dapat menanggulangi wabah. Seolah-olah dia yang menurunkan hujan, ya. Maka ini menggambarkan lalu Allah di mana kalau dia yang mengatakan, dia yang melakukan semua itu. Kan Allah dia kesampingkan. Nah, di sini padahal dia tidak bisa apa-apa. Nah, ini yang dimaksud dalam tauhid di sini ini. Ya. Kalau manusia lupa dengan Allah, maka muncullah apa? Kesombongan dirinya. Seolah-olah dia mampu, punya kekuatan dan kekuasaan. Ini penting kita pelajari. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak mengatakan akan saya kerjakan, itu adalah besok. Kita ini nggak bisa apa-apa. Nah, ini contohnya orang ini. Ya. Wa ma'azunu, dan, ya, tidaklah azunu aku menyangka as-sa'ata qa'imatan. Ya. Hari kiamat itu qa'imah. Was-salatil qa'imah. Allahumma rabb hadhi. Wahai Allah, Rabb pemelihara. Ya. Hazi idda. Ya. Seruan yang watitamah, yang mulia ini. Was-salatil qa'imah, dan salat yang kokoh ini. Di sini, aku tidak yakin kalau hari kiamat itu kokoh. Maksudnya apa? Nah, dia ragu akan ada hari kiamat. Ya kan? Dia ragu, nggak kokoh. Dalam pengertian itu adalah sesuatu yang rapuh, kan begitu. Keyakinan yang rapuh. Nah, jadi dia katakan, ya, aku tidak yakin adanya hari kiamat itu. Walain, ya, dan sungguh jika uridu ila rabbi, dikembalikan aku kepada Rabbku, ya, la azidana khairan minha, tentulah aku akan mendapati yang lebih baik daripadanya, munqalaban, sebagai tempat untuk kembali. Nah, di sini dia katakan wala in ruditu ila rabbi, dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku. Rabb ini maknanya apa bagi dia? Ingat, jangankan orang awam,
Ya. Penterjemah Quran apa ini namanya ini? Ya, ini. Bawahnya. Di bawahnya. A. Bisa. Bukan. Itu mengartikan Rabb pencipta. Sudah profesor ahli bahasa Arab. Enggak juga paham dengan makna Rabb. Jangan main-main dengan Al-Quran. Sehingga kalau kita baca terjemahan itu geli kita. Karena banyak yang kontradiksi antara makna-makna yang dia susun. Karena nggak paham makna Rabb. Ya. Nah, surat ini menekankan arti kata Rabb itu dari segi pengaturan dan pemelihara. Nanti surat lain dari sisi pengatur yang memberi hukum. Kalau ini dari sisi pemeliharaan itu. Ya. Maka diartikanlah, ya, Rabbku, ya, dia tidak paham makna Rabb itu, ya, sehingga dia katakan, kalau aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidana khairan minha mungkalaban, ya, dia menebak sesuatu yang gaib dengan mengatakan, kalau manusia itu diciptakan Allah di muka bumi adalah untuk berkarya dengan tujuan mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Jadi kesuksesan manusia itu di mata Tuhan, di mata Allah adalah apa? Kalau dia sukses di dunia, berarti dia disayang oleh Allah. Kemiskinan itu berarti dibenci. Kekayaan berarti disayang. Orang itu mengucapkan alhamdulillah ketika dia kaya. Ketika dia miskin, mau nggak dia bilang alhamdulillah? Ya kan? Nah, jadi di sini dia katakan, dia meyakini kemiskinan itu adalah kebencian Allah. Sedangkan kekayaan adalah kasih sayang Allah. Nah, cuman dia di sini ini lupa seolah-olah Allah tidak menurunkan petunjuk dan ketentuan yang lain. Sehingga dia katakan kalau dia kaya, berarti dia kalau mati katanya begitu. Ya. Karena aku telah berhasil menyelenggarakan kehidupan ini. Ya, buktinya Pak, aku sudah punya ini. Ya. Nah, ini sukses. Berarti aku sudah akan memperoleh poin yang besar. Kalau aku dikembalikan pada Allah, tentu dia akan berikan aku yang lebih banyak lagi dari yang telah aku peroleh ini. Nah, seolah-olah yang ada pada dia itu hasil pekerjaan dia sendiri. Masih lama? Hah? Oke. Baiklah para hadirin, sampai di sini dulu kita mengaji. Mudah-mudahan dapat kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.